Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin qala. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagian. Di sini pengarang kitab Sifat 20 Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, setelah beliau menyebutkan sifat 20 dan lawanannya secara terperinci, ya, dari mulai wujud, qidam, baqa sampai mutakallim, ya, plus sifat mustahilnya, kemudian membagi sifat tersebut menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 nama. Ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, ya, sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salabiyah, ya, atau sifat salbiyah, ya, salbiyah atau salabiyah. Yang ketiga sifat ma'ani namanya, ya, sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. 20 sifat yang sudah disebutkan, ada yang namanya sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah, ya. Nah, dari keempat nama tersebut, ya, mana aja itu isinya, ya, sifat-sifat mana aja yang masuk ke dalam kategori, ya, ke salah satu 4 nama tersebut, ya. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu isinya cuma satu atau cuma satu sifat, yaitu sifat wujud. Ya. Jadi sifat wujud itu disebut istilahnya dengan nama sifat nafsiyah. Nafsiyah itu apa artinya? Arti nafsiyah itu sifat kepribadiannya Allah Ta'ala. Artinya wujud itu cuma punya Allah saja gitu. Ya. Jadi selain Allah Ta'ala yang disebut makhluk termasuk kita nih, itu enggak punya sifat wujud. Loh, kenapa? Sebab sifat wujud mutlak sifatnya Allah Ta'ala. Berarti ini hanya punya Allah Ta'ala sifat wujud. Selain Allah Ta'ala enggak punya sifat wujud. Ya. Wujud apa artinya wujud emang? Artinya wujud ada gitu kan. Berarti yang punya sifat wujud cuma Allah saja. Iya, cuma Allah saja. Selain Allah makhluk enggak punya sifat wujud. Hakikatnya enggak punya. Ya. Tapi sekarang kita wujud ini kan. Ya. Ini kita ada ya. Ini alam semesta itu langit ada kelihatan. Bumi isinya ada. Kan wujud namanya itu. Iya. Tapi bahasa wujud buat kita itu bahasa pinjaman. Karena yang benar, yang tepat bukan wujud. Bukannya ada kita mah. Tapi diadakan. Gitu. Jadi saya ada. Bukan begitu sebenarnya bahasanya. Tapi saya diadakan. Langit diadakan. Bumi diadakan. Begitu. Itu bahasa yang tepatnya begitu sebenarnya. Cuman karena kepanjangan, maka kita menggunakan bahasa ada, minjem. Nah, minjem bahasa. Jadi kita bilang saya ada gitu jadinya. Ya. Berarti kalau bahasanya minjem, ya semua terkait apapun sama makhluk serba minjem gitu. Karena yang intinya aja adanya kita aja nih minjem gitu. Jadi semua yang terkait sama kita serba pinjaman gitu. Pinjaman itu disebutnya namanya majaz. Ya. Kalau buat Allah itu sifat ada, sifat asli kan, namanya sifat hakiki. Jadi ini di samping namanya sifat nafsiyah, disebut juga wujud buat Allah Ta'ala namanya sifat hakiki, sifat dzati, ya, sifat mutlak namanya, ya. Jadi ada hakiki, ada dzati, ada mutlak. Itu wujudnya Allah Ta'ala.
termasuk namanya sifat nafsiyah. Ya. Jadi kalau disebut wujud itu sifat nafsiyahnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Wujud itu sifat hakikinya Allah Ta'ala. Sifat sejati bagi Allah Ta'ala. Itu miliknya Allah Ta'ala. Ya. Disebut sifat zati, ya, itu berarti nggak ada yang punya sifat wujud kecuali hanya Allah Ta'ala. Disebut sifat wujud sifat mutlak buat Allah Ta'ala karena nggak ada keterkaitan dengan apapun. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang asli, wujud yang sejati. Kalau wujud yang sejati itu nggak butuh apa-apa. Maksud nggak butuh apa-apa, tidak berwaktu, nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Itu wujud sejati namanya. Ya, nggak butuh sama waktu, nggak butuh sama proses. Jadi adanya Allah Ta'ala nggak disebabkan dengan yang lain. Ya, beda sama kita nih. Kalau kita kan sekarang kita bilang kita juga wujud nih. Ya, belum kita bahasanya kalau buat Allah wujud, kalau buat kita maujud. Kalau bahasa Arabnya begitu. Allah wujud, kita bukan wujud, maujud. Apa maujud? Diadakan. Ya, berarti kalau kita mau diadakan, adanya kita itu bukan hakiki tapi majazi. Tadi itu majaz, pinjaman. Ya, kalau adanya Allah zati, adanya kita aridi namanya. Aridi itu apa? Aridi itu baru adanya, baru muncul. Dulu emang kita ada? Nggak ada. Langit, bumi, makhluk semuanya memang ada dulunya? Nggak ada. Ya, namanya disebut adamun mahdun, ketiadaan sama sekali. Ya, tuh, itu namanya ada yang disebut ada aridi, wujud aridi namanya. Disebut juga kalau Allah tadi wujud mutlak, tidak ada keterkaitan dengan apapun wujudnya Allah Ta'ala. Allah ada, ya udah ada begitu, titik. Allah wajib bersifat wujud. Allah wajib bersifat ada, titik udah. Enggak pakai embel-embel, enggak pakai koma, ya, enggak pakai dipertanyakan gitu. Allah wajib bersifat ada, udah, yakinin begitu. Nah terus kalau ada yang nanya, bagaimana adanya Allah? Enggak ada pertanyaan buat adanya Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab ada sifatnya Allah Ta'ala. Kalau sifatnya Allah Ta'ala berarti wujud itu sifat asli, sifat sejati buat Allah yang tidak butuh dengan apapun. Enggak butuh waktu, enggak berawal, enggak berakhir. Enggak butuh sabab, enggak butuh proses. Ya, enggak butuh ini, enggak butuh itu. Udah, Allah wajib bersifat ada gitu. Ya. Di lempengan ngaji ginian nih bukan untuk ditanya. Karena ngaji tauhid, bicara iman untuk diyakinin. Gitu ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tauhid, ya, itu pertanyaannya bukan dialihkan buat Allah Ta'ala, tapi buat kita makhluk. Ya, kalau kita boleh nanya begini, saya ada ya. Kapan adanya, bagaimana proses adanya, butuh apa setelah ada, gitu tuh. Nah itu pertanyaan gitu buat kita makhluk. Tapi buat Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat wujud, titik, udah. Dengan wujud yang sejati, wujud hakiki, wujud dzati, wujud mutlak, udah gitu. Kalau kita wujudnya majazi, aridi, muqayyad tadi itu, terkait dengan apapun. Kita hidup aja butuh, kita sama robot sama sebenarnya. Ya, kan kita suka ngeliat tuh robot ya, itu robot kan bisa jalan, bisa nyala, kadang bisa ngomong gitu kan. Itu kita sama dia sama. Ya, kok sama? Iya, dia bisa bergerak, ada alatnya. Apa itu? Batu baterai, ya, atau pakai dicas, pakai kayak handphone gitu. Kalau casannya habis, mati. Kalau baterainya dicabut atau habis, diam, nggak bisa bergerak. Nah kita kayak robot. Nah, kenapa? Karena pakai alat juga. Alatnya namanya nyawa, gitu ya, ruh.
Karena kita, jadi kita hidup nih, bisa bergerak segala macam. Coba kalau nyawanya diambil, ruhnya diambil, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Mau mandi aja dimandiin gitu ya, mau angkat badannya digotong kan gitu. Ya, sama begitu. Berarti kalau wujudnya yang begitu tuh pakai alat itu bukan wujud sejati namanya, ya. Disebutnya wujud muqayyad gitu. Maka karena sifat wujudnya Allah seperti itu ya, wujud zati, wujud hakiki, wujud mutlak buat Allah Ta'ala, maka disebut itu wujud sifat nafsiyah namanya. Sifat kepribadiannya Allah Ta'ala. Itu yang pertama itu. Kalau kita menyadari itu, iya ya, berarti saya ini nggak punya wujud, nggak punya. Sekalipun sekarang bahasanya kita wujud, kita ada, iya, itu bukan asli, ya, itu sekedar pinjaman. Kalau pinjaman gimana? Ya sama kayak kita minjem barang orang gimana? Minjem motor orang bagaimana makainya? Ya mesti hati-hati, itu kan, mesti dijaga. Sebab itu motor di tangan kita, barang pinjaman, disebutnya namanya yadul amanah, titipan, gitu ya. Kalau titipan mah jangan merasa memiliki, itu. Makanya hamba sejati di sisi Allah Ta'ala, hamba beneran ketika di hatinya tidak punya sifat memiliki, gitu ya. Sebab dia sadar, saya enggak punya hak milik, saya punyanya hak pakai, ya. Ini motor nih, ya, yang saya pinjam dari teman saya, ini bukan hak milik saya. Ini hak milik teman saya. Saya punya hak pakai doang. Minjem. Pakai silahkan. Manfaatin silahkan. Tapi buat dimiliki ya nggak boleh lah. Emang apa? Ya minjem. Gitu ya. Namanya barang pinjaman, jaga baik-baik, rawatin, ya. Namanya minjem, mesti tahu diri lah. Kalau bensinnya kosong ya isiin. Kalau kotor ya cuci gitu. Namanya juga minjem kan ya. Kemudian ada batas waktunya, minjem. Ya, apa sehari, apa 2 hari, paling lama juga seminggu misalnya begitu kan? Iya. Udah selesai nanti yang punya maranin ngambil atau kita yang minjem nganterin gitu. Emang kenapa? Kita bukan punya hak milik, hak pakai doang. Udah selesai ya pulangin gitu. Itu sama begitu. Barang nih diri kita, hidup kita atau secara globalnya wujud kita barang pinjaman. Jadi cuma punya hak pakai. Pakai di alam dunia ya, silakan pakai. Tapi pakainya yang benar ya gitu. Ya. Supaya benar gimana? Supaya benar dikasih bimbingan, dikasih tuntunan, dikasih pedoman tuh. Ya. Jadi akhirnya wujud yang sama kita cari tahu. Kenapa saya wujud ya? Dari mana sih ini munculnya? Kok jadi manusia ya? Kok ada ya? Kok hidup ya? Itu harus cari tahu begitu. Sebab dengan cari tahu begitu, kita akan sadar kalau wujud kita ini bukan punya kita. Gitu. Oh, ternyata saya ada yang ciptain. Saya ada yang bikin. Yang bikin itu namanya Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang wajib disembah, yang wajib diimani, yang wajib dijadikan pegangan. Siapa itu Tuhannya? Tuh. Oh, dikasih tahu ya kan? Lewat apa? Lewat pedoman tuh, bimbingan tadi. Ya. Maka makhluk yang tahu diri terhadap wujudnya dia atau hidupnya dia adalah makhluk yang cari tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana setelah itu. Ya, tuh bimbingan yang ngasih tahu. Bimbingan itu apa? Bimbingan itu ya agama namanya. Jadi agama itu sebagai pembimbing kita. Ya, sebagai ya pedoman pegangan hidup kita, sebagai penuntun kita. Jadi nanti agama yang mengarahkan kemana kita ya berjalan, bagaimana kita berbuat, dan kemana tujuan akhir kita. Ini agama yang ngasih tahu.
Makanya agama itu sebagai imam, taruh di depan, ikutin. Agama jangan taruh di belakang, karena kita akan kesasar, nggak tahu arah. Pun agama jangan ditaruh di samping, sebab agama itu bukan teman, bukannya partner, ya. Tapi agama posisikan di depan. Kenapa? Ya, agama imam saya, pedoman, petunjuk, pembimbing hidup saya. Dengan agama lah saya tahu dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, dan kemana saya akan ya berakhir gitu. Itu agama ngasih tahu, ya. Itu namanya disebutnya bimbingan gitu. Makanya ketika kita hidup sebagai manusia diberikan agama, ini agama bentuk Allah sayang sama kita. Ya. Ya, Allah sayang, Allah cinta kepada makhluk ciptaan yang diistimewakan, namanya manusia. Oh, alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan jadi manusia, enggak jadi tumbuhan tuh, pohon-pohon. Padahal Allah mampu jadiin kita jadi pohon, jadi hewan, jadi batu, ya kan? Jadi tanah, mampu Allah. Tapi kenapa dipilih? Alhamdulillah, anugerah pertama Allah ciptakan kita sebagai manusia. Syukurin, tuh begitu. Karena jadi begini nih, kita semua nggak pernah minta, walau nggak pernah pesen, walau nggak pernah berharap, terima jadi, tinggal pakai. Makanya disebut hak pakai, tinggal pakai doang. Tapi pakai yang benar ya, gitu ya. Sebab engkau jadi manusia ini barang istimewa, barang mahal, ya. Kita jangankan beli barang mahal ya. Sekarang kita kalau beli ikan dah, itu beli ikan ada yang pakai sertifikat ikan ya, iya kan, ada sertifikatnya. Atau beli batu cincin ada yang pakai surat itu. Kalau batu yang mahal ya, batu yang udah harganya jutaan, pakai ada suratnya. Buat apa ini mas suratnya? Ini pas sebagai bukti kalau barang ini mahal gitu, iya kan? Ini kita sekarang sama kayak batu. Mau jadi batu mahal, iya bikinin surat, gitu kan? Itu surat kalau ada label sertifikatnya, berarti mahal nih, nggak sembarangan, ya. Boleh megang kalau bakalan beli, kalau sekedar nawar nanya doang, cuman ngelihat doang. Oh mahal ya, iya, karena ada suratnya pak. Ya kita nih mau jadi di hadapan Allah nih ya, mau jadi batu kerikil, apa mau jadi batu koral, apa mau jadi batu split, apa mau jadi batu kali, apa mau jadi batu marmer, apa mau jadi mutiara. Itu tuh ya, tergantung suratnya. Kalau beli batu kali mah buat pondasi nggak pakai surat itu mah. Ya, 1 juta dikirimin setruk banyak banget, penuh. Ya, murah. Ya. Tapi kalau ini kecil segini batunya nih, kecil banget. Ini berapa harganya? 100 juta, Masya Allah. Batu apaan ini? Batu mutiara ini mah. Ada suratnya, tuh, resmi. Kita di hadapan Allah, mau jadi batu apa? Ya, udah jadi manusia nih sekarang. Jadiin apa? Batu. Wah, saya pengen jadi batu yang mahal. Ya pakein surat. Apa suratnya? Itu pedoman agama. Itu agama namanya legalitas atau label untuk kita sebagai manusia, makhluk yang sejati apa bukan? Ya, batu koral ini mah, batu koral masa ditaruhnya di toko, dia talase, enggak pantas, taruhnya di depan tuh, yang setruk cuma 1 juta atau 500.000 dah begitu, murah, ya. Nah itu dia tuh, itu jadi kita nanti ya akan menjadi sebuah pelajaran dan renungan buat kita. Allah sudah jadiin kita sekarang jadi manusia, ya, udah dikasih petunjuk dan pedoman hidupnya, udah dikasih fasilitasnya, udah dikasih nikmatnya, komplit udah. Ya pertanyaannya, apakah cuma sebatas hidup jadi manusia, toh nikmatin hidup, selesai, besok mati udah kelar gitu, ya. Kalau begitu kita berarti jadi batu koral, ya, yang buat nguruk jalanan. Tuh kalau ada jalan-jalan pada bolong tuh, diuruknya pakai batu koral ya, yang dilindas mobil, lindas motor, nggak ada harganya.
ya sekalipun ada harganya murah gitu ya. Apa mau jadi sekalipun kecil tapi mahal adanya di toko. Pakai apa itu? Tergantung bagaimana bimbingan dari Allah Ta'ala menjadi perhatian kita. Tuh begitu hidup. Kalau agama taruh di depan, ya kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi ikutan kita, imam kita, itu sama juga kita lagi menyepuh diri kita supaya menjadi batu asli yang mahal. Ya. Ya sekarang jangankan emasnya ya Pak, emas 24 karat ya kan. Kan emas ada yang 24, 21 ya. Ada yang 17 karat macam-macam tuh. Bahkan ada yang bukan emas jadi mahal. Kayak emas juga, gara-gara apa? Disepuh pakai air emas gitu. Ya. Ini agama barang sepuhan. Kita udah istimewa ini padahal menjadi manusia ya. Jadi diangkat sama Allah jadi khalifah kan, jadi pemimpin. Udah gitu disuruh sepuh pakai air emas. Air emasnya apa? Itu agama air emas gitu. Ya. Jadi agama itu bisa diistilahkan dengan bahasa apa aja. Bisa dijadikan sebagai legalitas atau label buat kita. Surat tadi mah gitu, ya. Bisa juga diumpamakan seperti air emas sepuhan. Ya, begitu kita udah istimewa biar jadi barang mahal, dicelupin di air emas. Wah, diangkat. Ini mahal ya, kenapa? Disepuh pakai emas gitu. Ya. Kalau kita mau mulia, ya, sekalipun kita barang biasa, kita orang kampung, enggak punya apa-apa. Ya, ilmu pas-pasan, ibadah juga sedikit, enggak apa-apa. Selama itu ngikutin agama, sama juga kita besi biasa disepuh pakai air emas, tetap aja mahal gitu. Nah, jadi hidup itu bukan apa yang kita miliki ya, karena hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Ya, hidup itu bagaimana memakai, memanfaatkan dan mengikuti pedoman yang Allah berikan kepada kita dari dunia sampai akhirat gitu. Jadi hidup ini penuh renungan, maka dengan kita belajar agama, mau belajar tauhid, fikih dan segala macam, atau dengar masukan-masukan agama, ya ceramah, tausiah, itu bukan cuma kita dengerin, tapi menjadi renungan buat kita. Nih, buat memperkuat iman, supaya tersepuh hati kita menjadi mukmin, tersepuh badan kita menjadi muslim, tersepuh amal dan perbuatan kita menjadi muhsin. Sebab itu yang laku besok di akhirat, menjadi mutiara berlian yang mahal harganya, yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, istiqomah, bimbingan ya. Selama hidup kita terus berusaha untuk mengikuti ajaran agama, melaksanakan perintah-perintah agama, sehingga kita selamat dari dunia hingga akhirat dan kelak berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abi wala masyaqqati wala dhair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihatin wa afiyah wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafadhna an jami'il atham birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.